Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin hadirat pemirsa yang berbahagia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bersyukur juga termasuk manifestasi praktik daripada beriman dan bertakwa. Jadi segala nikmat yang kita terima, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, rezeki dan sebagainya, terutama nikmat iman dan Islam, harus kita syukuri. Karena firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur, insya Allah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang ada pada kita ini, akan memberikan nikmat kepada kita sehingga nikmat itu menjadi barokah. Nah, tentunya dengan selalu menjaga diri supaya setiap ucapan, perasaan dan tindakan gerakan kita ini selalu atas dasar menjalankan perintah Allah, atas dasar niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena kita sebagai pengikut, sebagai umat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seharusnya kita senantiasa untuk mengingat sunnah-sunnah beliau, mengingat ajaran-ajaran beliau. Bahkan bagaimana kita supaya satu demi satu kita berikhtiar untuk menjalankan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak cukup hanya dengan membaca sholawat. Namun pembacaan sholawat ini merupakan cerminan, tanda kita cinta kepada beliau. Insya Allah dengan selalu membaca sholawat, minimal dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita akan senantiasa terbawa, teringat ajaran-ajaran beliau sehingga kita mau melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat pemirsa yang berbahagia, diskusi kita, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah saya, kita, kami, Anda, kalian, dia dan mereka tidak salah. Tetapi mari mengenal diri dan mengaku salah sendiri. Dalam hal ini telah dijelaskan oleh guru besar kita, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid di dalam wasiat beliau. Bila ananda mengingat diri, mengingat enwe, mengingat ilahi, pasti menangis sepanjang hari, pasti mengaku salah sendiri.
pasti menangis sepanjang hari, pasti mengaku salah sendiri. Sudah menjadi kebiasaan orang yang berpikiran sempit, yang memiliki perasaan, jiwa, dan pola pikir yang terbatas, yaitu selalu menyalahkan orang lain, selalu menilai orang yang salah. Terkadang mereka tidak mau dikritisi, mereka tidak mau disalahkan. Apalagi kalau kritikan, masukan, ide, dan pendapat orang lain itu akan membuat ide, pendapat, pandangannya, bahkan kedudukannya terancam, atau merasa bahwa pendapatnya itu salah. Maka mereka kebanyakan tidak mau menerima pendapat orang lain, bagai buruk muka cermin dibelah. Ada orang selalu bersalah, tapi lainnya semuanya dimarah. Tidak mendengar nasihat ayah, buruk muka cermin dibelah. Tidak mendengar nasihat ayah, buruk muka cermin dibelah. Mereka cepat marah sebelum mengetahui perkara sebenarnya, sebagai dahulu duduk dari cangkung. Mereka senang melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa, bagai belum duduk sudah meluncur. Terkadang mereka dikit bekerja, banyak berantun. Orang yang malas tidak mau berusaha untuk melakukan sesuatu, bahkan seperti cakap berdegar-degar, tahi sangkut digelegar. Atau orang yang banyak cakap tetapi tidak berbuat apa-apa, padahal mereka adalah orang yang rupawan tetapi tidak berbudi, laksana bunga dedap, merah ada, berbau tidak. Mereka selalu menolak pemberian baik dan selalu mengerjakan perbuatan yang buruk, bagai padi hendakkan dedak, bagai laki hendakkan kendak. Bahkan mereka selalu mengerjakan kejahatan secara sembunyi-sembunyi, bagai api dalam dedak. Wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun ashabul jannah. Wa ashabul jannati ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a
متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والشهادة هو الرحمن الرحيم. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni sorga. Penghuni-penghuni sorga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Begitu banyak pelajaran, hikmah, hikayat, suri tauladan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya, yaitu Al-Quranul Karim. Dan begitu banyak keterangan-keterangan yang telah dijelaskan oleh Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu banyak fatwa, nasihat, dan kisah-kisah perjalanan para sahabat, para tabi'in, para ulama, para aulia, para kiai, para tuang guru, para ustadz dan ustazah yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kita untuk selalu mengamalkan Al-Quran dan hadis, untuk selalu menegakkan iman takwa, untuk selalu mensyiarkan agama kita yang tercinta, yaitu agama Islam. Sehingga kita sebagai manusia biasa mau menyadari, mau untuk terketuk hati kita, terlangkah gerakan kita untuk bagaimana berjuang menegakkan iman takwa, berjuang menegakkan Islam, sehingga agama kita ini bisa tersebar dan bisa dijalankan oleh masyarakat kita, oleh keluarga kita, oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, suatu kejayaan setiap organisasi, kejayaan setiap lembaga, kejayaan setiap perkumpulan, bahkan
bahkan kejayaan Islam itu tergantung daripada persatuan kita, kekompakan kita, ketegak-teguhan pendirian kita, sehingga kita tidak bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak luar, oleh orang-orang yang mau merusak agama Islam, terutama budaya-budaya barat, budaya-budaya orang kafir, budaya-budaya orang munafik yang selalu berkeinginan, selalu berusaha untuk bagaimana Islam ini hancur. Nah, karena kita sudah memahami situasi dan kondisi zaman ini begitu sangat huru-hara, zaman mungkarat, maka kita sebagai umat Islam harus menjaga diri, harus memfilter diri kita, harus senantiasa kita ingat bahwa fungsi kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini khalifah di muka bumi ini. Ini artinya bahwa we have responsibility. Kita memiliki tanggung jawab untuk bagaimana terutama agama kita ini tetap jaya, agama kita ini tersebar, agama kita ini bisa kita amalkan, khususnya bagi pribadi kita masing-masing, keluarga, masyarakat, dan rakyat, terutama di negara kita Indonesia, khususnya di Lombok ini. Bagaimana kita bahu-membahu, bagaimana kita tolong-menolong, bagaimana kita selalu bersama-sama, selalu bersatu, kompak untuk menegakkan kebenaran, menegakkan agama Islam ini, sehingga setiap tujuan, setiap maksud dan niat kita ini tercapai. Dan perlu kita ingat bahwa sesuatu kesuksesan itu tidak bisa kita capai sendiri. Kita butuh saudara, butuh teman, butuh keluarga, butuh kebersamaan. Oleh karena itu, mari kami berharap kepada diri kami pribadi, kepada keluarga kami, kepada seluruh masyarakat, kepada semua umat Islam, marilah kita bersatu, marilah kita kompak utuh, marilah kita tegak teguh pendirian. Bolehlah kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, namun harus tetap kita jaga kekompakan kita, persatuan kita. Jangan kita mau diadu domba, jangan kita mau dipolitisir sehingga kita pecah belah, sehingga ukhuwah kita hancur dan lebur. Dan ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, kemudian di dalam wasiat sudah dijelaskan, terutama dijelaskan oleh guru besar kita dalam fatwanya, dalam bukunya, karangannya, dalam lagu perjuangan, terutama wasiat renungan masa pengalaman baru. Hadirin, hadirat, pemirsa yang berbahagia, sifat manusia yang mau menang sendiri tersebut harus kita hilangkan, harus kita hancurkan, dan harus kita bumi hanguskan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kalau kita mau menjadi orang yang tawadhu, orang yang merendahkan diri, orang yang khusyuk, orang yang tidak sombong, tidak takabur, karena kita sebagai manusia memang sudah menjadi kodrat kita, yaitu bersifat lemah, bersifat lupa. Kita tidak luput dari dosa, noda, dan kesalahan. Al-insan mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terkira. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia yang lemah. Untuk itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri, untuk angkuh, untuk takabur. Karena sifat angkuh, sifat takabur hanya Allah lah yang maha berhak memilikinya. Karena Allah lah yang maha super, maha kuasa, pencipta. Kita tidak bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, karena seringkali kita tidak sadar dalam berkata, dalam merasa, dalam berpikir, dalam bertindak, bahwa kita seringkali melampaui batas. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada hambanya yang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan keadaan sombong. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita menginginkan sesuatu, kita bertujuan untuk mencapai sesuatu, terutama sekali kita sebagai warga, sebagai rakyat, sebagai masyarakat, sebagai umat Islam, sangat menginginkan persatuan umat itu terjadi, sangat menginginkan kekompakan itu terjadi. Namun ketika kita sadar bahwa walaupun kita menginginkan suatu kebaikan, terutama sekali persatuan umat, tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki hal tersebut, karena kita tidak pernah, tidak mau, bahkan tidak peduli, tidak meluangkan waktu kita untuk menyerukan persatuan tersebut, untuk berdoa, untuk berikhtiar untuk persatuan tersebut, maka persatuan itu juga akan menjadi impossible. Namun kita yang sadar bahwa persatuan itu wajib, terutama membela agama itu wajib kompak membela agama, itu sudah diterangkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh di dalam wasiat. Maka kita harus bagaimana saat ini untuk merendahkan diri, untuk meluangkan diri, supaya kita sama-sama mengajak, menyeru warga kita, masyarakat kita, keluarga kita untuk selalu kompak, tegak, teguh, bersatu sepanjang zaman. Namun kita sadari kalau memang saat ini umat kita, warga kita, masyarakat kita, keluarga kita masih belum bersatu, namun janganlah berhenti di situ untuk menyerukan ini. Walaupun semua itu sudah kita ikhtiarkan, tapi mari kita serahkan semua doa ikhtiar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa menyampaikan, karena kaidah Al-Quran mengatakan wa ma alaina illal balagul mubin. Kita hanya menyerukan, menyampaikan. Dan Al-Quran juga telah menjelaskan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, mari lewat video ini kami mengajak kita semua, apapun ikhtiar kita, apapun langkah kita, apapun gerakan kita menuju persatuan warga, rakyat, masyarakat, umat, mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kita mau berikhtiar, kita mau berusaha, kita mau berdoa. Masalah hasilnya hanya Allah yang menentukan. Karena apa? Ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Saya ingin, Anda menginginkan, sedangkan Allah menghendaki apa yang Dia kehendaki. Melihat begitu banyak macam dan ragam manusia, maka kita harus pandai-pandai bergaul, yaitu dengan cara mendekati orang-orang yang baik dan menjauhi orang yang jahat, dan jangan sampai bersatu dengan orang jahat tersebut. Karena orang jahat yang bersatu dengan orang baik akan merusak orang yang baik, seperti dedalu api hinggap di pohon kayu, hinggap di batang, batangnya mati, hinggap di ranting, rantingnya patah. Oleh karena itu, bila menyadari kodrat manusia tersebut, maka tidak ada alasan bagi seseorang
untuk membanggakan dirinya sendiri dan mau menang sendiri. Makanya orang-orang jahat dan sering membuang waktu dengan pembicaraan yang tidak berujung pada tafakkur dan tadabbur terhadap kekuasaan Sang Pencipta. Mereka itu harus dijauhi. Sedangkan orang-orang yang baik, berjiwa baik, lagi berbuat baik, berbakti, dan setia kepada Allah, Rasulnya, orang tua dan guru, mereka harus didekati dan dijadikan teman seperjuangan, karena ibarat pohon, daunnya jatuh melayang, buahnya jatuh ke pangkal juga. Waspadalah anakku malam dan siang, tetapkan berdoa setelah sembahyang, agar terhindar aral melintang, besar kapal, besar gelombang. Agar terhindar aral melintang, besar kapal, besar gelombang. Dalam berjuang hendaklah jujur, janganlah malang supaya mujur, agar selamat sepanjang umur, seperti belut pulang ke lumpur. Bila berjuang harus waspada, janganlah lengah sekejap mata. Teguhkan hati, rapikan pecah silap mata, pecah kepala. Teguhkan hati, rapikan pecah silap mata, pecah kepala. Bila anakku, kakak, beradik, turun temurun berjiwa baik, amalkan wasiat setiap detik, bulan naik, matahari naik. Amalkan wasiat setiap detik, bulan naik, matahari naik. Bila anakku tetap berbakti, menjunjung wasiat setiap hari, membela NW sepenuh hati, bagai ayam bertelur di padi. Membela NW sepenuh hati, bagai ayam bertelur di padi. Anak cucuku yang ku cintai, bila setia pada Ilahi, dan wasiatku dijunjung tinggi, seperti santan dengan tengguli. Dan wasiatku dijunjung tinggi, seperti santan dengan tengguli. Pemimpin umat perlu tenangnya, perlu waspada dan berkorbannya. Banyak udang, banyak garapnya, banyak orang, banyak ragamnya. Banyak udang, banyak garapnya, banyak orang, banyak ragamnya. Mari kita berpikir sebelum bertindak. Mari kita mengingat diri. Kita ini siapa? Kita ini dari mana? Kita hidup ini untuk apa? Kenapa kita berkata? Dan kenapa kita berbuat? Mari kita berpikir sebelum bertindak. Mari
waspadalah terhadap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Dan harus kita berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lubang 2 kali. Ketika sudah kita terjerumus, maka kita harus menyadari diri. Harus mengevaluasi diri. Jangan sampai kita berkali-kali jatuh di dalam noda dan dosa. Terkait dengan niat kita, tujuan kita, harapan kita, dan doa kita. Supaya warga dan umat kompak, utuh, tegak, teguh, bersatu sepanjang zaman. Ketika kita merasa di dalam hati kita dan berpikir di dalam otak kita dan berkata dengan mulut kita serta berbuat dengan anggota badan kita untuk menegakkan kebenaran supaya warga dan umat bersatu untuk kulil haqqo walau kana murron terhadap siapapun itu, maka janganlah kita menghiraukan apapun kata orang terhadap niat doa kita, ikhtiar kita supaya warga dan umat ini bersatu. Jangan kita hiraukan, jangan kita pedulikan, karena kita sadar bahwa perbuatan, tindakan, perkataan, ucapan, niat, ikhtiar kita ini adalah kebenaran, inilah kebaikan, inilah perintah agama. Persatuan itu adalah perintah Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran, perintah Rasulullah SAW lewat hadis, perintah para ulama, para kiai, para tuan guru, bahkan perintah guru besar kita Bapak Maulana Syekh, terutama sekali dalam pengajian beliau, di dalam wasiat beliau yang selalu mengharapkan berdoa setiap hari, setiap saat. Beliau mengatakan, siang dan malam Ayahanda menyeru dan mendoakan untuk bersatu, tetapi Ananda ikut membantu menanam biji di atas batu. Bapak Maulana Syekh selalu mendoakan kita, selalu berseru supaya kita ini bersatu. Tetapi mari, janganlah kita senang untuk menanam biji di atas batu, karena tentunya biji itu tidak bisa akan tumbuh, karena batu itu kalau tidak ada tanah, tidak ada air, mana mungkin biji itu akan tumbuh. Nah, siapapun di antara kita sebagai umat Islam yang tidak mau bersatu, yang selalu ada alasan, selalu ada syarat, selalu ada teori-teori, dalil-dalil yang itu akan membuat dinding semakin kuat terhadap tercapainya possibility of persatuan tersebut, maka kita harus hindari. Dan sebaliknya, kita harus menghancur leburkan pemikiran kita, keegoan kita, keangkuhan kita, ketidaksadaran kita terhadap tindakan kita yang membuat syarat, yang membuat dinding pemecah. Terutama sekali kita harus tidak rela. Kita harus betul-betul menyadari terhadap tindakan para politikus belah bambu main catur, para politikus kancil, politikus 1 ditambah 1, dan politikus yang memakai politik melawan batur sehingga hancur dan lebur. Kita harus sadari hal ini sehingga kita mau berbuat, kita mau berikhtiar, kita mau berusaha, berdoa, bahkan berani mengungkapkan kebenaran ini, bahwa kita ini sama-sama menjadi manusia yang lemah, yang memiliki kesalahan, yang tentunya harus kita sadari dengan sama-sama memberikan maaf dan meminta maaf, sama-sama silaturahmi dan saling mengunjungi, sama-sama berdiskusi, bermusyawarah, sehingga ayat Quran, perintah Allah di dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri terjadi. Ketika kita tidak mau musyawarah, duduk bersama, maka persatuan itu akan menjadi impossible. Oleh karena itu, mari kami berharap kepada diri kami sendiri, keluarga kami, sahabat kami, warga dan umat Islam,
untuk selalu menyadari bahwa doa dan ikhtiar untuk persatuan tersebut harus kita laksanakan. Dan jangan kita dengarkan apapun kata orang, apapun hinaan, cercaan, makian orang terhadap tindakan kita yang menyerukan persatuan ini minimal dalam diri kita, keluarga kita, sahabat terdekat kita. Ibarat makan, dengar, cakap enggang, makan buah belulu. Dengar kata orang, terjun masuk ke lubang. Jadi, orang yang baik tidak akan bergaul dengan orang yang biasa berperilaku buruk. Hal seperti ini ibarat minyak dengan air. Adakah bercampur? Tetap saja orang yang jahat sangat sulit mengubah kebiasaan buruk mereka. Seperti orang mengisap candu dengan candu sampai kematiannya. Yang dikhawatirkan adalah bergaul dengan orang jahat, lambat laun akan menjadi jahat juga. Seperti campur orang dengan pemaling, setidaknya jadi pencecah. Dan perlu diingat bahwa orang jahat selalu membalas kebaikan dengan kejahatan. Ibarat campak bunga dibalas dengan campak dahi. Paling tidak, orang yang baik akan merasa gelisah karena berdekatan dengan orang jahat lagi pemarah, seperti duduk di dekat api. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Maulana Syekh selalu menyuruh kita untuk mengingat diri, mengingat ilahi, dan mengingat enwe kita yang tercinta ini. Dengan mengingat diri, kita akan selalu mengintrospeksi diri. Kita akan selalu jujur dan bermaksud untuk mengatakan yang sebenarnya tentang apa-apa saja yang dinyatakan benar dan salah oleh agama. Seperti belah dada, lihatlah hati. Kita akan berbuat atau melakukan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan kapasitas dan porsi masing-masing. Laksana perahu bertambatan, dagang bertepatan. Atau seperti janggut pulang ke dagu. Artinya sesuai dengan tempatnya. Demikian juga kita akan waspada dan berpikir sebelum mengambil keputusan. Seperti tepuk dada, tanya selera. Dengan mengingat diri dan mengaku salah sendiri, seseorang akan melakukan sesuatu dengan hati-hati. Ibarat nasi dingin, pinggan tak retak. Pengakuan kesalahan diri tersebut akan menghilangkan permusuhan dan dendam di antara sesama. Apalagi mengaku salah sendiri dibarengi dengan memohon maaf atas kesalahan diri, terutama atas kata-kata yang telah diucapkan karena bajak biasa terdorong, perkataan biasa terlanjur. Sungguh luar biasa orang-orang yang mampu melakukan hal ini. Karena susahnya orang yang mampu melakukannya. Walau sebenarnya evaluasi diri, mengaku salah sendiri, dan memohon maaf atas kesalahan diri sangatlah gampang dan mudah dilakukan. Akan tetapi, karena individu yang berkarakter ego, takabur, berlidah empedu, angkuh, berdada busung, dan semau-mau melakukan tindak, maka pekerjaan tersebut menjadi sulit dan jarang dilakukan oleh orang. Padahal dengan melakukan hal tersebut, perdamaian di dunia ini akan tercipta dan terlaksana. Tentunya dengan mengingat diri tersebut, kita akan lebih cepat mengingat ilahi, mengikuti Nabi, dan memandang enwe dan
pendiri. Kesimpulannya adalah ketika kita mengingat diri, ketika kita mengevaluasi diri, muhasabah terhadap diri kita, terhadap situasi keluarga kita, masyarakat kita, warga kita, terutama sekali terhadap situasi dan fakta dan data yang terjadi, yang mana terdapat kesimpulan dari fakta dan data yang mengatakan bahwa data dan fakta tersebut menorehkan, menuliskan di dalam sejarahnya bahwa kita ini belum kuat, persatuan kita ini belum kuat, kekompakan kita ini belum sepenuhnya, kebersamaan kita ini masih berpecah belah. Maka kita harus sadari diri kita, melihat diri kita, melihat keadaan kita ini. Kesadaran kita ini akan memberikan pemahaman terhadap kita bahwa bagaimanapun persatuan itu wajib, kekompakan itu wajib, ketegak teguhan pendirian itu, pendirian terhadap bagaimana menegakkan agama, menghidupkan iman dan takwa, mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan ajaran-ajaran ulama, para tuan guru, para kiai kita, para ulama kita, sehingga masyarakat memahami agama ini dan kita tidak disibukkan oleh catatan sejarah masa lalu yang kelam, yang dibingkai dengan bungkusan perpecahan, yang dibumbui, yang dikontrol oleh politikus main catur dan belah bambu tersebut. Insya Allah kita akan kembali ikhlas untuk membela agama kita ini. Terutama sekali kami berharap kepada semua kita, semua warga Nahdlatul Wathon, mari kita menjadi orang yang terdepan di dalam menyerukan, di dalam mengikhtiarkan persatuan umat Islam ini. Namun terlebih dahulu, mari kita sama-sama bersatu dulu. Mari kita bersama-sama menguatkan barisan kita di satu barisan, yaitu barisan Nahdlatul Wathon, sehingga barisan kita kuat, sehingga tujuan, langkah, dan gerak perjuangan kita terarah. Karena tidak ada yang saling mengklaim, tidak ada yang saling menyalahkan, tetapi lebih kepada mengaku salah sendiri. Karena tidak akan terjadi suatu tindakan-tindakan di luar batas tersebut ketika kita mengaku salah sendiri dan mengevaluasi diri. Dan ini sesuai dengan wasiat guru besar kita, Bapak Maulana Syekh, yaitu bila anak dah mengingat diri, mengingat NW, dan mengingat ilahi, pasti menangis sepanjang hari, pasti mengaku salah sendiri. Oleh karena itu, saya, Anda, dia, mereka, dan kita semua tidak salah. Tetapi mari kita menyalahkan diri dan mengaku salah sendiri. Insya Allah ketika kita sudah mengaku salah sendiri, insya Allah semua sifat kesombongan, keegoan, keangkuhan, ketakaburan itu akan sirna di dalam diri kita. Sehingga kita mau tawaduk, mau merendahkan diri, mau merelakan waktu kita, tenaga kita, keegoan kita untuk kembali bersatu sebagai kemarin. Untuk kembali kompak utuh dan tegak teguh dan bersatu sepanjang zaman. Mudah-mudahan kita sama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu digerakkan hati kita, pikiran kita, bahasa kita, gerakan kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa tahu dengan kita mau bersatu, kompak utuh, tegak teguh sepanjang zaman, ridha Allah berada di situ. Oleh karena itu, mari kita kompak utuh, tegak teguh, dan bersatu sepanjang zaman. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.